Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang kepada para penguji. Selamat datang kepada peserta Resident Scientific Presentation pada pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan memulai lomba ilmiah residen yang akan dipandu oleh Dr. Farokah, spesialis THT BKL, subspesialis laring-faring konsultan. Sebagai moderator, saya persilahkan. Terima kasih Dr. Retno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat mengikuti kegiatan Resident Scientific Presentation berupa case report dari berbagai sentra pendidikan dengan 5 case report yang akan dipresentasikan. Marilah kita saksikan bersama, semoga dapat menambah skill kita dalam mengakses atau mengassessment suatu kasus dari masing-masing teman sejawat nanti untuk di daerah tempat bekerja. Semoga bermanfaat. Kemudian untuk para penguji case report ini adalah 1. Profesor Dr. Suci Pratriwi Raharjo, spesialis THT BKL, subspesialis laring-faring konsultan. Kemudian pada penguji kedua adalah Dr. Ari Cahyono, SPTHT BKL, subspesialis laring-faring konsultan. Kemudian penguji ketiga adalah saya sendiri, Dr. Farokah, SPTHT BKL, subspesialis laring-faring konsultan, MSc Med. Marilah kita mulai acara pagi ini dengan bacaan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kami langsung persilakan untuk presentasi pertama adalah kepada Dr. Samuel dari Udayana, Bali. Silakan, Dok. Silakan. Selamat pagi, saya ucapkan kepada Profesor dan Dokter penguji serta partisipan pada Kongres Nasional Perhati KL ke-19. Perkenalkan, nama saya Samuel Wawirayawahono dari Universitas Udayana. Izinkan saya mempresentasikan laporan kasus yang berjudul abses parotis. Pendahuluan, kelenjar parotis adalah kelenjar lidah yang paling besar. Abses parotis merupakan infeksi yang jarang terjadi, dengan angka kematian yang cukup tinggi sekitar 20%. Abses parotis merupakan lanjutan dari suatu proses supurasi yang akut. Abses parotis dapat terjadi karena adanya statis dari aliran kelenjar saliva yang menyebabkan kontaminasi ke arah retrograd dari flora normal kelenjar parotis atau karena penyebaran infeksi yang berasal dari ruang masikator dan ruang submandibular. Dapat juga terjadi karena penyebaran ruang parafaring ke ruang parotis yang merupakan hasil dari infeksi odontogenik. Setelah didiagnosis dibuat, penanganan yang adekuat, antibiotik dan evakuasi pus harus dilakukan. Laporan kasus ini bertujuan melaporkan pasien perempuan usia 53 tahun dengan abses parotis yang telah mendapatkan terapi antibiotik, intravena dan juga tindakan insisi drainase dan berhasil dalam pengobatan. Dari anamnesis pasien datang ke IGD RSUD Prof. Dr. IGNG Murad dengan keluhan pembengkakan pada pipi kanan sejak 3 hari yang lalu yang semakin membesar, riwayat demam ada sejak 3 hari yang lalu, trismus ada, adanya pus pada rongga mulut dengan bau busuk, dikatakan juga pasien jarang minum air putih dan terdapat gigi berlubang pada gigi geraham atas kanan. Riwayat infeksi pada kelenjar parotis disangkal. Pada pemeriksaan fisik keadaan umum sedang, dengan tanda-tanda vital dalam batas normal, pada inspeksi wajah asimetris tidak terdapat disfungsi dari nervus fasial, pada pemeriksaan telinga hidung dalam batas normal, pada pemeriksaan tenggorok, mukosa faring dan tonsil tidak dapat dievaluasi. Pada regio parotis dextra terdapat edema yang diffus dengan ukuran 5 x 6 cm hiperenis, nyeri tekan hangat dan terdapat fluktuasi. Ini adalah foto klinis pasien. Pada pemeriksaan penunjang didapatkan leukositosis, foto torak di dalam batas normal, dilakukan aspirasi pus, didapatkan pus 2 cc. Pasien didiagnosis dengan abses parotis dextra. Pasien diberikan terapi pada posisi dilakukan Trendelenburg, diberikan cairan infus NaCl 0,9% 20 ppm, set reaction 1 gram tiap 12 jam intravena, metronidazol 500 mg tiap 8 jam intravena, metilprednisolon 62,5 mg tiap 12 intravena, dilanjutkan dengan tapering off. Pasien dikonsulkan ke TS gigi dan mulut
Jawaban dari hasil konsultasi tes gigi dan mulut, pasien dilakukan pemeriksaan foto panoramik dan didapatkan gangren pada akar gigi 16. Kemudian pasien direncanakan untuk tindakan insisi drainase dengan GA, dilakukan konsultasi anestesi dengan jawaban konsul pasien dengan status fisik ASA 1. Temuan operasi pada insisi drainase tanggal 2 November 2021 didapatkan pus 40 cc. Ini merupakan foto saat dilakukan tindakan insisi drainase. Pada follow up pada tanggal 4 November 2021 dilakukan dilatasi dan drainase, didapatkan pus 5 cc, edema berkurang, hiperemi berkurang, tidak terdapat disfungsi dari nefus fasial. Pada tanggal 7 November 2021 tidak terdapat produksi pus, edema, hiperemi, pasien dipulangkan. Pertanyaan klinis pada kasus ini, apakah terapi dengan antibiotik dan insisi drainase merupakan pengobatan yang terbaik untuk abses parotis? Metode dan hasilnya pada tinjauan pustaka dengan menggunakan kata kunci abses parotis dan insisi drainase dan antibiotik intravena pada McLean dan PubMed, didapatkan 3 penelitian yang sesuai pada kasus ini. Pembahasan pada literatur abses parotis adalah kumpulan pus pada ruang parotis. Pada kasus didapatkan pasien dengan keluhan utama bengkak pada depan telinga sampai ke bawah telinga sejak 3 hari yang lalu disertai nyeri. Pada literatur insiden abses parotis terjadi pada usia tua dengan rentang waktu umur 50-60 tahun di mana perbandingan laki-laki dan perempuan sama. Pada kasus didapatkan perempuan usia 53 tahun. Pada penelitian yang dilakukan kriteria 77 dari 161 pasien abses parotis mempunyai oral hygiene yang buruk. Pada kasus didapatkan sakit gigi sejak 2 minggu yang lalu, dan pada kasus ini pasien dirawat dengan selama 9 hari. Pada penelitian yang dilakukan Brook dan Roger, penyebab paling sering adalah bakteri anaerob dan infeksi odontogenik. Pada kasus didapatkan gangren akar gigi pada 16. Pada literatur diagnosis dari abses parotis terdapat edema dan hiperemi pada regi parotis dan leukositosis. Pada kasus didapatkan edema pada depan telinga kanan sampai bawah disertai nyeri sejak 3 hari yang lalu. Pada literatur penanganan abses parotis dengan medikamen dosa diberikan antibiotik empiris tanpa menunggu hasil kultur. Penelitian dilakukan oleh Banks et al. Kombinasi cefalosporin dengan atau tanpa metronidazole adalah salah satu pilihan antibiotik untuk abses parotis. Pada kasus diberikan antibiotik kombinasi ceftriaxone dan metronidazole. Pada literatur penanganan dengan tindakan pembedahan dan evakuasi pus, pada penelitian dilakukan gelar tindakan insisi drainase dapat meningkatkan kesembuhan dan menurunkan angka mortalitas sekitar 30-40%. Pada kasus dilakukan aspirasi dari pus, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan mikrobiologi. Pada kasus dilakukan insisi yang kecil 2 cm mengikuti garis wajah. Pada literatur bahwa paralisis nefus facialis dan penyebaran ke ruang leher dalam adalah merupakan komplikasi dari abses parotis. Pada kasus tidak didapatkan komplikasi dan evaluasi setelah keluar rumah sakit, pasien tidak mempunyai keluhan. Kesimpulan, abses parotis adalah kelanjutan dari proses infeksi parotis yang akut. Abses parotis memerlukan terapi atau pengobatan yang segera karena komplikasi dan angka kematian yang tinggi. Pelaksanaan dari abses parotis terdiri dari pembedahan. Dilaporkan 1 orang pasien perempuan 53 tahun dengan abses parotis kanan. Setelah diberikan terapi antibiotik, insisi dan drainase, dari abses didapatkan hasil yang baik. Terima kasih. Ini tidak kedengaran suaranya, Dok. Dokter Farokah, tidak kedengaran suaranya, Dok. Di sini keras sekali, Dok. Oh iya, sudah jelas. Apakah sudah, Dokter? Ini siapa? Sudah, Prof. Dok. Suci ya? Iya. Oh, maaf, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Suci. Monggo, Prof. Suci, ada pertanyaan? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada Dr. Farokah yang bertindak sebagai moderator dan penguji. Pada kesempatan ini saya ingin bertanya kepada Dr. Samuel.
apa saja yang perlu kita perhatikan dan waspadai saat melakukan tindakan drainase abses, drainase insisi pada regioparotis, dan komplikasi apa saja yang dapat timbul akibat drainase insisi yang kita tidak memperhatikan hal-hal yang perlu kita waspadai. Silahkan Dr. Samuel. Silahkan dok. Dr. Samuel, apakah mengikuti? Terdengar dok suaranya? Terdengar. Suaranya tidak keluar, tidak. Dr. Samuel? Terdengar dokter. Ya, silakan dok dijawab. Mohon izin menjawab, Prof. Yang perlu diwaspadai jika kita melakukan insisi dan drainase pada regioparotis itu adalah terkenanya nervus facialis yang akan berakibat kepada disfungsi nervus facialis. Jadi kita harus mengisinya dengan lebih hati-hati dengan menggunakan insisi yang kecil dan mengikuti garis langgar wajar. Kemudian kita evaluasi setiap hari apakah ada disfungsi nervus facialis untuk follow up berikutnya. Sudah cukup, komplikasi yang bisa timbul? Mohon izin menjawab. Komplikasi yang bisa timbul dari abses parotis, adanya disfungsi nervus facialis dan adanya bisa ke mediastinitis juga. Prof. Bagaimana, Prof. Suci? Oke dok, sudah cukup. Hanya suaranya kurang jelas, tidak terdengar dengan jelas. Ya, terima kasih Dokter Farokah. Iya, Prof. Iya. Untuk berikutnya, Dokter Ari, mungkin ada pertanyaan, dok? Ya, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Dr. Farokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ya, amin. Saya kira presentasinya sudah cukup baik. Jadi tadi presentasikan kasusnya ya. Saya ingin bertanya ini kira-kira pada kasus abses parotis ini follow up apa yang sudah dilakukan setelah tindakan drainase abses tadi? Apa follow up yang dikerjakan oleh saudara untuk pada kasus abses parotis ini? Selamat pagi, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin menjawab dokter. Follow up yang kita lakukan, pertama kita evaluasi berapa jumlah pus yang masih tersisa setelah dilakukan insisi dan drainase. Kemudian kita lihat adanya edema dan hiperemi. Kemudian lagi kita evaluasi apakah ada disfungsi nervus facialis. Kemudian kita evaluasi untuk prismusnya apakah membaik, berkurang atau tidak. Terus berikutnya kita evaluasi juga untuk kadar WBC-nya. Maka pada pasien ini ada komorbid, Dr. Samuel? Mohon izin menjawab dokter, pada pasien ini tidak ada adanya komorbid dokter. Ya. Waktu sudah habis dokter? Ya. Terima kasih, saya kira cukup. Terima kasih Dr. Samuel, selamat. Akan kami panggil untuk presentan berikutnya adalah Dr. Solita Fasya Siregar dari Universitas Brawijaya Malang. Silakan.
Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Dr. Sultan Fasya Siregar, PPDS IKTHT BKL Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang, akan membawakan sebuah laporan kasus dengan judul sialadenitis dengan akut miokarditis. Laporan kasus datang dari Tuan R, 63 tahun, dengan keluhan pembengkakan pada leher 2 hari sebelumnya yang diikuti dengan rasa nyeri pada saat menyelam dan demam. Pasien mengatakan juga memiliki keluhan mulut dan bibir kering 2 minggu sebelum pembengkakan pada leher. Pasien mengaku mengalami keluhan nyeri dada sehari setelah pembengkakan pada leher, dan pada pasien didapati banyak gigi yang tanggal dan memang memiliki riwayat sakit gigi selama 3 bulan terakhir, namun belum pernah berobat ke dokter gigi sebelumnya. Pada pemeriksaan fisik didapati keadaan melemah dengan tekanan darah yang rendah. Pada pasien didapati saturasi 98 hingga 99 dengan menggunakan NRBM 10 hingga 15 liter per menit. Pada pasien didapati trismus 2 cm dengan double tongue. Kemudian pada regio sublingual didapati hiperemi, didapati juga karies dentis multiple di premolar 1 dan premolar 2 sebelah kiri dan kanan. Pada epiglotis didapati hiperemi namun minimal, didapati edema namun minimal dengan airway yang lapang. Pada regio submandibular dan submental didapati indurasi minimal, hiperemi minimal, namun tidak didapati adanya fluktuasi maupun edema yang berlebihan. Pada regio anterior coli hingga torakalis setinggi dengan incisura jugularis didapati hiperemi, teraba hangat dan teraba tebal. Pada pemeriksaan laboratorium didapati leukositosis 11.300 dengan peningkatan fungsi liver lebih dari 100, kemudian peningkatan CRP 544,10 dengan peningkatan prokalsitonin lebih dari 100, dengan didapati peningkatan enzim jantung CKMB 180 dengan troponin I 5,20. Dilakukan pemeriksaan fototoraks, didapati hasil efusi pleura sebelah kiri, dan sudah dilakukan juga foto servikal, didapati adanya penebalan pada regio submandibula kiri, kanan dan kiri yang terlihat pada CT scan. Kemudian didapati juga penebalan pada epiglotis dengan penyempitan airway di level C3 hingga C4 dengan dugaan epiglotitis. Pada CT scan didapati pembesaran bilateral kelenjar parotis dan pembesaran bilateral kelenjar submandibula yang disebabkan oleh proses infeksi dugaan mumps. Kemudian penebalan pada epiglotis dengan penyempitan airway sekitar 81% setinggi level C2 dan C3. Pada CT scan paru-paru didapati ada fluidopneumotorak paru kiri pada lobus 7 dan 8 dengan atelektasis dari paru kiri. Sudah dilakukan konsultasi kepada TS kardiologi yang diduga adanya mediastinitis, kemudian akut miokarditis dan shock sepsis yang diberikan terapi ibuprofen 3 kali 600 mg dan colchicine 2 kali 6,5 mg. Konsultasi diberikan juga kepada TS bedah toraks dan kardiovaskular, didapati adanya fluidotoraks dengan dugaan mediastinitis dan miokarditis. Pencarian literatur dilakukan selama bulan Februari dan Maret 2022. Kemudian pada literatur kami dapati simptom dan keluhan dan tampilan klinis pada pasien dengan pembengkakan pada leher sekitar 2 hari sebelum masuk ke rumah sakit khas untuk sialadenitis yang memiliki onset yang cepat, diikuti dengan adanya riwayat mulut dan bibir yang kering serta pembengkakan pada leher. Teraba hangat pada regio kelenjar saliva dapat dijumpai juga trismus dan dispagi, mulut kering, dan juga dijumpai saliva yang mukopurulen yang disebabkan oleh adanya obstruksi pada kelenjar saliva. Pada pemeriksaan laboratorium sangat mendukung, yaitu adanya peningkatan dari leukosit atau leukositosis. Kemudian pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan berupa radiologi, yaitu berupa foto polos, sialografi, USG ataupun CT scan dan MRI. Pilihan jatuh kepada CT scan regio kepala leher yang memberikan hasil adanya pembengkakan bilateral pada kelenjar parotis dan pembengkakan bilateral pada kelenjar saliva submandibular yang disebabkan oleh adanya proses infeksi berupa mumps. Nyeri dada dijumpai pada pasien sehari setelah pembengkakan pada leher dan kemudian sudah dilakukan pemeriksaan EKG, didapati peningkatan ST elevasi. Pemeriksaan enzim jantung juga sudah dilakukan dan didapati peningkatan enzim jantung yang cukup signifikan, yang mana kedua hasil ini merupakan ciri-ciri atau dapat mengarah kepada sebuah miokarditis atau mioperikarditis. Miokarditis atau mioperikarditis sendiri infeksi dari jantung yang dapat disebabkan oleh banyak hal berupa bakteri, virus, jamur, protozoa, ataupun penyakit-penyakit autoimun, di mana virus penyebabnya dapat berupa salah satunya adalah mumps. Miokarditis dapat memiliki keluhan nyeri dada yang terjadi pada semua rentang usia dan memiliki gejala yang mirip dengan flu, sehingga dapat
mengakibatkan gangguan pada hemodinamik seperti shock sepsis. Pilihan terapi pada penyakit sialadenitis berupa antibiotik, di mana antibiotik yang digunakan merupakan antibiotik broad spectrum dan pilihan utamanya terapi jatuh kepada pilihan ampicillin sulbactam dan metronidazole. Kesimpulannya, pada semua kasus dengan pembengkakan leher dapat diakibatkan oleh banyak hal, di mana salah satunya adalah abses yang paling sering muncul pada bidang THT BKL. Namun perlu diingat juga bahwa pengumpulan informasi dan pemeriksaan fisik yang lebih khusus ataupun lebih spesifik dapat juga dilakukan untuk mengevaluasi apakah keluhan-keluhan pembengkakan pada leher hanya terbatas pada abses atau bukan, sehingga dapat ditemukan penyakit-penyakit lain berupa infeksi pada kelenjar saliva yang juga dapat memberikan komplikasi ke organ-organ lain, salah satunya adalah ke jantung yang bisa menyebabkan miokarditis. Cukup sekian presentasi saya, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Dr. Solita, sukses ya. Untuk selanjutnya mungkin pertanyaan dari Prof. Suci, monggo Prof. Ya, makasih Dr. Farokah. Yang ingin saya tanyakan mohon diperjelas ya Dr. Solita. Bagaimana perjalanan penyakit sialadenitis pada kasus ini sehingga dapat menyebabkan komplikasi miokarditis? Silahkan dok. Terima kasih dokter. Jadi pasien ini memang sebelumnya datang ke kita itu dengan keluhan awalnya itu bengkak pada leher dokter. Jadi bengkak pada leher kira-kira 2 hari sebelum ke rumah sakit, namun sehari setelah bengkak pada leher itu pasien juga mengeluhkan memang ada nyeri dada. Karena ada keluhan nyeri dada tersebut, kami akhirnya melakukan EKG dan melakukan pemeriksaan enzim jantung. Memang didapati EKG-nya itu ada ST, perubahan pada segmen ST dan enzim jantungnya sangat meningkat. Sehingga kami memang mengkonsultasikan ke bagian jantung diakses dengan suspek miokarditis. Pada pasien ini kami katakan MAMS dapat menyebabkan miokarditisnya sebagai perjalanan karena dari CT scan kami dapati itu ada tertulis jelas bahwa pembengkakan di kelenjar saliva submandibular dengan parotis yang merupakan suatu infeksi virus MAMS, dan salah satu komplikasi dari infeksi virus MAMS itu adalah salah satunya miokarditis tadi dengan adanya nyeri dada tersebut dokter. Oke, terima kasih ya. Bisa satu pertanyaan lagi Dr. Farokah? Silakan Prof. Ya. Beberapa jurnal literatur dikatakan sialadenitis juga bisa menimbulkan komplikasi paresis nervus facialis. Mengapa bisa terjadi selain miokarditis, ada juga paresis nervus facialis? Izin dokter, paresis nervus facialis mungkin bisa terjadi pada infeksi dari kelenjar saliva, satu karena memang lokasinya sangat dekat, yang kedua pada infeksi parotis sendiri dapat terjadi proses inflamasi yang bisa terjadi di organ-organ yang terserang oleh virus tersebut sehingga dapat merusak ke nervus facialis dokter. Ya, terima kasih, sudah cukup Dr. Farokah. Ya. Terima kasih dokter. Satu pertanyaan dari Dokter Ari, masih ada dok? Ya baik, terima kasih. Saya kira juga cukup baik, presentasi kasusnya cukup jarang juga ya. Saya ingin tahu dari Dokter Solita ya. Jadi bagaimana membedakan dengan CT scan ini apakah suatu MAMS tadi ya, atau ini adalah suatu infiltrat submandibula yang kemudian akan menjadi abses? Baik dokter, memang pasien ini pertama kali sebelum kita lakukan pemeriksaan penunjang harus kita lakukan pembuktian dulu dokter dari proof fungsi, apakah memang dari proof fungsi itu berisi darah ataupun pus. Kalau memang berisi pus mungkin bisa langsung kita assess sebagai sebuah abses dokter, tapi ketika pada pasien ini memang kami dapati darah, kemudian kita lakukan pemeriksaan penunjang berupa CT scan. Kita akan menggunakan CT scan yang menggunakan dengan dan tanpa kontras dokter, karena kalau pada pasien pada pemeriksaan
CT scan dengan dan tanpa kontras yang memang di dalamnya didapati sebuah perubahan sebuah abses, itu pasti akan terdapat penyengatan, dokter. Jadi akan jelas penyengatan bahwa kontrasnya di situ dikatakan abses. Namun untuk membedakan dengan infiltrat, memang antara ini parotis dengan parotis murni dengan infiltrat itu memang cukup sulit, dokter, sehingga biasanya itu dilakukan pemeriksaan fungsi berkala, dokter. Kalau dari CT scan memang habis, cukup sulit. Mungkin nanti kalau masih ada sisa waktu bisa dilanjutkan ya, Dokter Ari. Maaf, Dok. Oh iya. Ya. Oh iya. Untuk persentan selanjutnya adalah Dokter Ardila Rahman. Dokter Kevin ya. Dr. Kevin Handoyo dari Universitas Brawijaya Malang. Silakan, dokter. Selamat pagi kepada para dokter dan para hadirin sekalian. Perkenalkan, nama saya Kevin Handoko, PPDS THT BKL dari FK Universitas Brawijaya Malang. Pada hari ini akan mempresentasikan mengenai laporan kasus patahan kanul trakea pada bronkus setelah trakeostomi dengan membimbing Dr. Haji Muhammad Wijo Murdio SP THT BKL subspesialis LF konsultan. Pasien ini merupakan pasien anak berusia 3 tahun, laki-laki asal Malang. Dengan keluhan utama sesak dalam 2 jam yang lalu, ayah pasien sempat melihat pasien memegang trakea kanulnya, kemudian mengalami batuk berulang, muntah, serta tampak lemas. Pasien pernah mengalami riwayat operasi katup jantung 2 tahun yang lalu, kemudian setelah operasi mengalami sesak dan diintubasi serta dirawat di PICU selama 10 hari. Pasien mengalami prolong intubasi dan kemudian dilakukan trakeostomi. Kemudian pasien sempat dilakukan pemeriksaan FOL dan ditemukan mengalami stenosis subglotis Kattenmeyer grade 2 dan dilakukan kontrol di poli THT-KAL tapi tidak rutin. Pasien dari pemeriksaan fisik tampak gelisah dengan takipnu dan SpO2 88%. dengan tampak stridor inspirasi dan retraksi pada suprasternal, interkostal, dan epigastrial. Dan dari tes potensi stomanya negatif, kemudian dilakukan pemasangan ETT nomor 3, dalam stoma dan SpO2 meningkat menjadi 95%. Kemudian dilakukan pemeriksaan fototorak dan cervical dan ditemukan bahwa korpal tampak pada setinggi T2 sampai dengan left main bronchus. Dan dari tata laksana dilakukan rigid bronkoskopi ekstraksi dengan secara GA dan dikeluarkan muncul patahan kanul. Patahan kanul itu kemudian dikeluarkan dan dipasang kembali vortex blue kanul nomor 4 di dalam stoma. Dan dari patahan kanul ini terlihat bahwa patahan kanul berada di posisinya di antara leher dan badan dari kanul. Kemudian dari setelah operasi, pasien dirawat di ICU dan kemudian dipindahkan ke ruang biasa setelah stabil, diberikan terapi antibiotik, mukolitik, analgetik, dan nebulisasi, dan pasien pulang hari ke-7 pasca operasi dan diberikan KIE kepada keluarga mengenai bagaimana untuk mengawasi follow-up dan juga perawatan pasca trakeotomi. Untuk metode dari laporan kasus ini dilakukan secara tinjauan pustaka dengan menggunakan Google Scholar dan dengan keywords-nya foreign body and tracheal cannula, dan kriteria inklusinya adalah publikasi dalam 15 tahun terakhir dengan naskah lengkap. Untuk hasilnya dari tinjauan pustaka didapatkan bahwa literatur dalam 15 tahun terakhir tata laksananya adalah menggunakan rigid bronkoskopi melalui stoma secara GA. Untuk rekomendasi yang ditemukan adalah untuk pasien pasca trakeostomi diberikan oleh Moiden et al. Dan Porimsha et al. Ada 10 poin, diantaranya adalah pasien pasca trakeostomi harus diberikan memiliki perencanaan pulang, kemudian harus dilakukan pelatihan rutin dan pedoman yang rutin bagi tenaga medis di area yang jauh. Kemudian trakea kanul harus dilakukan pemeriksaan sebelum dimasukkan. Kemudian harus dilakukan kontrol yang rutin dan penggantian rutin dari trakea kanul 2 kali per tahun ataupun setiap 6 bulan, dan harus dilakukan pemeriksaan ataupun pasien itu harus memiliki 2 anak kanul saat berada di rumah. Pembersihan dari trakea kanul harus rutin tergantung dari jumlah sekret, dan penggantian dari dressing trakea kanul dilakukan setiap hari dan tali kanul dilakukan setiap 1 minggu. KIE yang baik harus dilakukan bagaimana cara untuk merawat trakeostomi pada keluarga pasien, dan di kondisi emergensi harus dilakukan rujuk pada rumah sakit terdekat. Dari diskusinya, dari tinjauan pustaka didapatkan bahwa patahan kanul trakea ini merupakan komplikasi jangka panjang pasca trakeostomi dan ditemukan 75% pada laki-laki dan lebih banyak pada orang dewasa. Pada kasus ini merupakan anak laki-laki usia 3 tahun tanpa supervisi orang tua, dan ini merupakan hal yang jadi perhatian bagi orang tua yang memiliki anak pasca trakeostomi.
Untuk berikutnya, gejala yang paling sering muncul adalah distress nafas akut, dan durasi untuk terdiagnosanya dari sejak gejala muncul sampai terdiagnosa rata-rata dari tinjauan pustaka 3 bulan. Tapi pada kasus ini, pasien mengalami akut distress nafas dan dibawa ke IGD dalam 2 jam, dan kasus terdiagnosa kurang dari 6 jam. Dan saat di IGD, pasien juga sempat dilakukan pemasangan ETT sehingga distress nafas dapat membaik. Dari laporan kasus ditemukan bahwa kasus seperti ini sering salah terdiagnosis sebagai penyakit paru-paru, dan untuk mendiagnosisnya biasanya menggunakan fototoraks dengan yang dapat menentukan posisi dari korpal tersebut, dan biasa ditemukan pada bronkus utama kanan. Dan dari kasus yang saat ini juga terdiagnosa menggunakan fototorak, dan tetapi korpal ditemukan pada bronkus utama kiri. Dari Piromchai et al. Ditemukan bahwa kasus seperti ini 14 diantaranya atau lebih banyak pada pasien menggunakan kanul besi, dan umumnya memiliki berbagai penyebab untuk merusak kanulnya. Dan dari kasus ini, pasien ini menggunakan trakea kanul terbuat dari PVC. Kemudian kemungkinan besar pasien ini penyebab dari kerusakannya adalah karena stres mekanik maupun penuaan dari kanul. Pasien melakukan trakeostomi 2 tahun yang lalu dan tidak pernah mengalami rekanulasi. Untuk posisi patahan kanul, terutama di posisinya berada di badan kanul, di antara badan kanul dan leher kanul, atau di ujung distal dari kanul fenestra. Dan biasanya dilakukan ekstraksi menggunakan rigid bronkoskopi melalui stoma dalam kondisi GA, dan ini sesuai dengan kasus yang kita temukan saat ini, bahwa patahan terjadi di leher dan badan kanul, dan dilakukan ekstraksi menggunakan rigid bronkoskopi melalui stoma secara GA. Untuk kesimpulannya, kasus patahan trakea kanul ini merupakan kasus yang cukup langka dan merupakan komplikasi jangka panjang untuk pasca trakeostomi. Perawatan pasca trakeostomi yang baik merupakan kunci untuk mencegah kasus serupa muncul. Kemudian perawatan pasca trakeostomi itu merupakan hal yang penting bagi keluarga sehingga kasus-kasus seperti ini tidak dapat terulang kembali. Dan untuk follow up rutin dari pasien diperlukan, dan diperlukan juga penggantian anak kanul ataupun trakea kanul yang rutin setiap 6 bulan ataupun 2 kali setiap tahun, agar kasus-kasus seperti ini tidak terulang dan tidak merusak dari trakea kanul. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Dan berikut ini adalah tinjauan pustaka yang digunakan dalam laporan kasus kali ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Dr. Kevin. Selamat. Untuk selanjutnya adalah kami persilakan untuk penguji prosuci lagi ya Prof ya. Monggo Prof. Iya, makasih. Makasih ya Dr. Farokah. Kasus ini memang sangat langka sesuai yang dikatakan Dr. Kevin. Yang paling penting memang sebenarnya perawatan stoma. Tapi adakah kelebihan dan kekurangan dari kasus ini dibandingkan yang saya lihat tadi daftar referensinya ada 10 literatur yang sudah dikumpulkan melalui Google Scholar. Baik, terima kasih Prof. Suci atas kesempatannya. Untuk kelebihan dari kasus ini dibandingkan kasus-kasus lain Prof yang saya temukan, yang pertama adalah kasus ini cukup unik karena mayoritas kasus yang saya temukan dari tinjauan pustaka itu pasien dewasa, tetapi pada pasien ini adalah pasien anak-anak, itu satu. Yang kedua, keretakan yang terjadi mayoritas dari tinjauan pustaka adalah keretakan dari kanul metal, dokter. Sedangkan yang saya temukan ini adalah kerusakannya dari kanul PVC. Dan yang ketiga, keunikan lain adalah kasus ini justru patahan kanul itu muncul atau berada di kiri dari bronkus kiri utama, dokter. Padahal dari mayoritas kasus berada di bronkus kanan, dokter. Bronkus kanan, ya. Gitu, Prof. Makasih, Dok. Ya, terima kasih, Dok. Terima kasih, Dr. Farokah. Selanjutnya, Dr. Ari, mungkin, Dok. Baik, terima kasih, Dr. Farokah. Saya ingin tanya, penyebab anak ini di trakeostomi adalah karena intubasi lama dan ada stenosis ya, ternyata. Apakah yang saudara ketahui mengenai pembagian staging daripada stenosis subglotis ini, dan bagaimana tata laksana untuk stenosisnya? Baik, terima kasih Dr. Ari atas pertanyaannya. Untuk stenosis subglotis sendiri yang kami temukan pada pasien ini merupakan salah satu komplikasi dari prolong intubasi, dokter.
Jadi dari Kattenmeier, berdasarkan klasifikasi Kattenmeier dapat dibagi 4 grading dokter dari untuk stenosis subglotis. Untuk grading pertama itu stage 1 adalah apabila obstruksi itu 0 sampai 50%. Untuk Kattenmeier grade 2 itu 51 sampai 70% obstruksi dokter. Untuk stage 3 itu 71 sampai 99 obstruksi, dan stage 4 itu untuk total obstruksi dokter. Sedangkan untuk mohon izin untuk tata laksana subglotis stenosis ini dari yang saya baca bisa kita menggunakan laser CO2 salah satunya dokter. Tetapi pada pasien ini kebetulan kami memang merencanakan untuk dilakukan pemasangan T-tube dokter. Tapi memang karena keterbatasan dan pemesanan ukuran T-tube itu belum sampai ke Malang, sehingga penundaan untuk dilakukan pemasangan T-tube pada pasien ini, Prof. Pasien ini, dok. Ya. Baik, terima kasih. Cukup ya dok ya, karena waktunya mepet nih. Terima kasih Dr. Kevin. Untuk persentan selanjutnya kami persilakan Dr. Ardila Rahman Raishida berasal dari Unsyah Kuala Banda Aceh. Silakan dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merupakan kehormatan bagi saya dalam mempresentasikan di Kongres Nasional Perhati KL. Saya Ardila Rahman dari Departemen THT-KL Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan mengenai case report tentang Hista plica vocalis. Lesi jinak plica vocalis sering terjadi pada populasi umum dan berdampak suara serak. Hista plica vocalis merupakan salah satu keluarga dari lesi jinak plica vocalis dengan tingkat kejadian cukup jarang, dijumpai dalam rentang 2,5 sampai 7,7% populasi di Amerika dan di Korea Selatan. Berdasarkan data di Indonesia, kejadian lesi jinak plica vocalis tidak terdapat perbedaan pada jenis kelamin dan rata-rata pada rentang usia 20 hingga 59 tahun. Mekanisme terjadinya Hista plica vocalis berdasarkan dari literatur yang dijelaskan akibat dari retensi mukus dan epitel yang tersumbat dari saluran kelenjar, di mana kondisi ini dikaitkan oleh akibat fonotrauma, laringitis kronis, atau akibat infeksi. Tata laksana Hista plica vocalis dapat dilakukan dengan tindakan bedah dan atau dengan tindakan non-bedah. Harapan dari tata laksana tersebut bertujuan untuk memperbaiki atau mempertahankan dari fungsi fonasi. Kami laporkan pasien laki-laki usia 46 tahun dengan keluhan disfonia kronis selama 2 tahun, dan pasien memiliki kebiasaan merokok. Dari skor VHI didapatkan 34 dan G2R2B3A2S2 berdasarkan dari skor Gerbas, dan berdasarkan dari endoskopi laring fleksibel terdapat massa putih di sepertiga anterior pada plica vocalis sisi kanan. Berdasarkan dari endoskopi laring fleksibel terdapat massa putih di sepertiga anterior pada plica vocalis sisi sebelah kanan. Berdasarkan dari hasil pemeriksaan histopatologi dari jaringan selama durante operasi, menunjukkan jaringan ikat yang dilapisi oleh epitel squamous kompleks dan epitel kolumner pseudostratified, tak tampak tanda keganasan. Diagnosis mendukung ke arah Hista ductus plica vocalis. Kami mendiagnosis pasien dengan Hista ductus plica vocalis dan pasien dilakukan tindakan endoskopik bedah mikrolaring hingga massa terangkat dan kemudian dilakukan injeksi steroid intralesi. Pada durante operasi, ekstirpasi massa dilakukan tanpa merusak dari struktur sekitar pada lesi Hista plica vocalis. Kemudian setelah itu dilakukan injeksi steroid intralesi dengan triamcinolone 40 mg per mili dengan dosis 0,1 mili di Rentgen space. 1 minggu pasca operasi dilakukan evaluasi berdasarkan dari skor VHI dan Gerbas dengan skor VHI 24 dan Gerbas G2R2B2A2S2. Kemudian pada evaluasi pada 1 bulan pasca operasi dilakukan evaluasi skor VHI dan Gerbas, didapatkan skor VHI 4 dan G1R1B0A1SA1, dan berdasarkan dari endoskopik laring, menurut dari bulan pertama hingga bulan ke-6, tak tampak massa putih pucat dan tak tampak edema pada sepertiga anterior kanan plica vocalis. Berdasarkan dari strategi dari literatur review yang kami pilih, yaitu dari PubMed, terdapat 322 artikel dan Science Direct 1325 dan Google Scholar 9360 dan total 11.007 yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Terdapat ada 2 literatur, yaitu dari Su et al. Dan Cho et al. Pada laporan kasus tersebut, laki-laki usia 46 tahun dengan keluhan disfonia kronis. Berdasarkan dari anamnesis dan pemeriksaan fisik pada pasien, terdapat kesesuaian terhadap teori bahwa lesi jinak plica vocalis menyebabkan terjadinya suara serak yang signifikan dengan angka kejadian pada usia rentang 20 hingga 59 tahun dan tidak dipengaruhi oleh gender. Dan pemeriksaan fisik dan menunjang yang direkomendasikan adalah laringoskopi atau dilakukan dengan video stroboskopi pada semua pasien suara serak.
Sedangkan pemeriksaan penunjang disarankan apabila kita mencurigai adanya paralisis plika vokalis yang tidak dapat dijelaskan atau kecurigaan mengarah neoplasma. Tata laksana pada lesi jinak plika vokalis meliputi dari vokal hygiene, voice therapy, dan farmakologi, meliputi injeksi steroid intralesi. Pada pasien kami diberikan triamcinolone acetonide dengan pertimbangan dosis minimal dan efek yang maksimal. Tindakan bedah mikrolaring terdapat komplikasi meliputi dari granuloma, perdarahan, ulcerasi, dan skar pada plika vokalis. Pada kasus kami menggunakan kombinasi antara bedah mikrolaring dan injeksi steroid intralesi. Diharapkan untuk terjadi perbaikan dari fungsi fonasi tersebut. Dari prinsip injeksi steroid intralesi berdasarkan literatur dan yang kami lakukan, yaitu pemilihan triamcinolone acetonide dengan dosis 0,1 mili, disuntikan durante operasi pada Rentgen space, yaitu mekanisme steroid terdapat adanya penurunan dari TGF-beta, interferon gamma, dan TNF-alpha dalam menurunkan inflammatory ekspresi gen, menghambat migrasi fibroblast dan sintesis kolagen, yang dapat menurunkan kejadian fibrosis dan menghindari pembentukan dari skar. Berdasarkan literatur, menurut HSU et al. Tahun 2019, menyimpulkan dari studi tersebut kasus lesi jinak plika vokalis terdapat perbaikan disfonia dengan kelompok ajuvan steroid intralesi pada pasien dengan fibrosis pasca microlaring surgery. Dan ajuvan steroid dan microlaring surgery menurunkan persisten disfonia pada penelitian menurut Cho et al. Tahun 2017. Kesimpulan bahwa dari manajemen kasus kita plika vokalis membandingkan antara kombinasi bedah mikrolaring dan injeksi steroid dibandingkan bedah mikrolaring, berdasarkan dari kasus kami laporkan terdapat perbaikan yang signifikan. Hal ini sesuai dengan literatur dan kelebihan dari injeksi steroid intralesi dapat menurunkan durasi dan persisten dari disfonia. Perlu diperhatikan, pemilihan pemberian steroid injeksi dengan triamcinolone memiliki efek sementara pada plika vokalis, seperti terdapat material putih pada plika vokalis dan hal ini tidak menyebabkan penurunan dari kualitas suara. Terima kasih atas kesempatannya, kurang lebih kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Adila, mohon maaf. Dr. Adila Rahman Resida berasal dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Tadi maaf saya menyebut. Saya sebentar ya Prof, tanya satu aja. Saya pengen tahu karena baca makalahnya Dr. Ardila, ini kortikosteroid ajuvannya yang digunakan apa ya? Apa sama dengan yang literatur yang dibahas atau lain? Kemudian dosisnya berapa? Kemudian follow up yang dikatakan pasien ini sukses itu follow up-nya yang diikuti berapa lama? Terima kasih. Oke dokter, izin menjawab dokter. Daripada pasien kami ini diberikannya adalah triamcinolone acetonide dengan 0,1 mili. Untuk pada penelitian yang sebelumnya menurut dari Cho et al. Dan Su et al. Untuk memang ada untuk dari Cho et al. Itu menambahkan bahwa pemberian steroidnya adalah dengan triamcinolone dan ditambah dengan steroid lainnya dokter. Jadi ada kombinasi. Nah, untuk karena kesediaan pada bagian di rumah sakit Sarjito ini adanya dengan triamcinolone, jadi untuk pemilihannya kami memilih menggunakan triamcinolone, harapannya adalah dengan dosis maksimal dengan dosis minimal dengan efek yang maksimal seperti itu dokter. Dosisnya berapa tadi? 0,1 mili dokter, injeksi intralesi di Rentgen space. Satu lesi? 0,1 dokter. 0,1 satu titik aja? Iya dokter, betul. Begitu ya. Ya, terima kasih. Kemudian mungkin dilanjut Prof. Suci. Silakan Prof, satu pertanyaan ya Prof. Ya, sehubungan dengan pertanyaan Dr. Farokah, pada kasus ini kan memilih preparat triamcinolone. Apakah dapat dipertimbangkan penggunaan preparat steroid lain? Dan untuk semua jenis lesi jinak pada plika vokalis, karena memang kan paling sering kita gunakan triamcinolone, sedangkan pada kasus ini terdapat efek samping plak berwarna keputihan di bagian plika vokalis. Adakah hal yang bisa dipertimbangkan penggunaan preparat steroid lain selain triamcinolone? Ya dokter, izin menjawab dokter. Untuk pemilihan dari steroid intralesi itu memang bisa dilakukan pemilihan menurut dari penelitian dari Su et al. Atau Cho et al. Bisa menggunakan dari triamcinolone acetonide ataupun methylprednisolone injeksi intralesi ataupun menggunakan Dixa. Namun untuk pemilihan dengan methylprednisolone itu dengan jumlah volume yang cukup lebih banyak dokter dibandingkan dengan triamcinolone, dan kemudian begitu pula dengan diinjeksi dengan dexamethasone dokter.
Nah, untuk pemilihan triamcinolon memang sangat diunggulkan untuk beberapa penelitian karena dengan dosis yang minimal dan efek yang maksimal, memang untuk efek samping dengan plak putih itu diharapkan untuk berdasarkan penelitian dari Cho et al. Itu menjelaskan bahwa untuk plak putihnya akan menghilang dalam waktu kurun 1 bulan dan itu tidak berdampak efek samping kepada plika vokalis itu sendiri, dokter. Namun hanya untuk berdasarkan dari secara visualisasi aja tampak berwarna putih yang bermaterial putih yang pada bagian plika vokalisnya. Seperti itu, dokter. Ya, terima kasih ya, memang betul ya penjelasannya. Jadi dosisnya memang minimal, kalaupun ada efek samping sifatnya reversible selama 1-2 bulan. Terima kasih Dr. Farokah. Sama-sama Prof. Kemudian Dr. Ari, silakan Dok, satu pertanyaan. Baik, terima kasih. Dikatakan di sini bahwa pengobatan pada lesi jinak kelaring itu adalah kombinasi antara voice therapy dan tindakan bedah ya. Jadi voice therapy bisa diterangkan oleh Dr. Adila, voice therapy itu apa dan bagaimana? Iya dokter, izin jelaskan dokter. Untuk dari voice therapy itu bisa meliputi ada beberapa komponen yang kita edukasikan pada pasien. Salah satunya adalah pasien untuk merupakan dari voice rest, jadi pasien untuk berpuasa untuk berbicara, dan yang poin kedua adalah pasien untuk menghindari suara-suara yang tinggi dokter. Kemudian yang ketiga adalah pasien untuk memperbaiki dari hidrasi atau cukup minum yang banyak. Pada pasien ini kita edukasi untuk paling tidak adalah dalam 1 hari itu mencapai sampai ke 2 liter air minum dokter. Mohon maaf, waktu sudah habis. Ya, terima kasih Dr. Adila. Sukses ya. Untuk persentase selanjutnya kami persilahkan Dr. Himah Witria berasal dari Unsyah Kuala Banda Aceh. Silakan dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Hikmah Fitria dari Universitas Syah Kuala akan melaporkan kasus dengan judul trakeostomi dengan penyulit leher pendek. Terdapat beberapa penyulit pada trakeostomi, salah satunya adalah leher pendek. Hal ini karena dapat menyebabkan kesulitan mengekspos dan mengidentifikasi trakea yang dapat meningkatkan komplikasi selama tindakan. Dilaporkan sebuah kasus laki-laki usia 49 tahun dengan keluhan sesak nafas yang dirasakan sejak 2 minggu dan memberat dalam 1 minggu ini. Pasien didiagnosis karsinoma nasofaring dengan pembesaran kelenjar getah bening pada leher. Berdasarkan antropometri, indeks massa tubuh dalam batas normal. Pada pemeriksaan leher, jarak tiromental 6 cm, jarak sternomental 10,5 cm, ekstensi leher 5 cm. Pada CT scan nasofaring, tampak gambaran jaringan adiposa antara kulit dan trakea tidak terlalu tebal, dan kelengkungan spina dalam batas normal. Pasien didiagnosis obstruksi saluran nafas atas Jackson 2 pada pasien leher pendek et causa karsinoma nasofaring yang akan direncanakan trakeostomi urgensi. Prosedur trakeostomi. Pasien dalam posisi supine, kepala hiperekstensi dengan bahu diganjal dengan bantalan. Dilakukan identifikasi trakea terhadap posisi kartilago tiroid, kartilago krikoid, dan fossa suprasternal. Insisi kulit horizontal pada landmark Jackson Triangle. Luka insisi diperlebar, strap muscle dipisahkan secara tumpul pada midline hingga tampak fascia pretrakea. Fascia didiseksi hingga tampak ismus tiroid, dapat disisihkan ke atas atau ke bawah, atau dipotong dan diligasi. Identifikasi trakea dengan bubble test. Bila positif, nal dibiarkan sebagai penanda insisi. Insisi pada cincin trakea 2 dan 3 berbentuk bulat. Kanul trakea nomor 6 diinsersi secara afu dan dilakukan tes pasase udara dengan hasil yang positif. Evaluasi tanda-tanda emfisema dengan palpasi daerah leher. Tidak dijumpai adanya emfisema. Kemudian dilakukan fiksasi, tepi luka insisi dijahit. Tindakan selesai. Sumber literatur didapatkan dari buku, jurnal penelitian, dan guideline dengan kriteria inklusi trakeostomi dengan penyulit leher pendek, komplikasi trakeostomi, sumbatan jalan napas atas. Dengan kriteria eksklusi, tidak dianalisis pengobatan yang lain.
Hasil dari tindakan trakeostomi pada pasien, yang pertama, terdapat kesulitan dalam mengekspos trakea dan mengidentifikasi. Kemudian yang kedua, terdapat kesulitan menginsersi kanul trakea. Yang ketiga, tidak ada komplikasi yang muncul dilakukan tindakan. Kemudian yang keempat, tindakan berjalan dengan baik dan perdarahan minimal. Pasien ini memiliki jarak tiromental 6 cm, jarak sternomental 10,8 cm, dan ekstensi leher 5 cm. Hal ini sesuai dengan teori kriteria leher pendek, yaitu memiliki jarak tiomental kurang dari atau sama dengan 6 cm, jarak sternomental kurang dari atau sama dengan 12 cm, dan jarak ekstensi leher kurang dari atau sama dengan 5 cm. Berdasarkan klasifikasi, maka pasien tergolong dalam kategori normal penyulit trakeostomi terkait berat badan jika tergolong obesitas itu dengan indeks massa tubuh lebih dari atau sama dengan 25. Sehingga penyulit trakeostomi akibat obesitas tidak terdapat pada pasien ini. Namun, penelitian yang dilakukan Ninyoman dan kawan-kawan mendapatkan bahwa setelah pubertas, laki-laki lebih banyak menyimpan lemak di daerah intraabdominal dan tubuh bagian atas, yaitu di bahu, di perut, dan di leher. Penimbunan lemak pada daerah tersebut terjadi pada semua individu dewasa, baik yang normal maupun yang overweight. Pasien dilakukan jenis insisi kulit horizontal dengan landmark segitiga Jackson. Akan memberikan eksplorasi yang lebih luas untuk mengidentifikasi trakea dan menghindari terjadinya trauma terhadap vena tiroid inferior. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Michael Friedman dan kawan-kawan. Insisi trakea dilakukan berbentuk bulat pada cincin trakea 2 dan 3. Insisi melingkar sesuai dan relatif mudah melakukan dekanulisasi. Jika terjadi accidental decanulation spontan dan komplikasi stenosis pasca dekanulasi dapat dihindari. Sebagaimana jurnal serial kasus oleh Hesti menyatakan bahwa penggunaan Zoc flap dapat mencegah terjadinya accidental decanulation dan false serut yang banyak terjadi pada pasien dengan leher pendek dan obesitas. Namun, ada yang menyanggah teknik ini dikarenakan dapat menyebabkan insidensi stenosis trakea pasca dekanulisasi. Kemudian, tidak dijumpai adanya komplikasi durante operasi maupun komplikasi cepat pasca trakeostomi pada pasien ini. Sebagaimana dikatakan oleh Hesti, kemungkinan komplikasi yang terjadi pada pasien dengan leher pendek adalah komplikasi intraoperatif dan pasca operatif awal. Beberapa komplikasi yang dapat timbul yaitu perdarahan baik mayor maupun minor, pluk mukosa, accidental decanulation, jaringan granulasi, stenosis, subglotis desaturasi, dan false passage. Untuk kesimpulan dari laporan kasus ini yaitu trakeostomi dengan penyulit leher pendek merupakan tantangan tersendiri di bidang telinga, hidung, tenggorok, kepala, dan leher. Keberhasilan dari tindakan trakeostomi dengan penyulit leher pendek bergantung pada keahlian dari operator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Hikmah Fitria, suksesnya. Untuk selanjutnya, biasa penguji kami persilakan Prof. Suci. Monggo Prof. Iya, terima kasih sekali lagi ke Dr. Farokah. Yang ingin saya tanyakan kepada Dr. Hikmah, ya ini kan pasien dengan penyulit memiliki leher pendek. Bagaimana tata laksana pasien yang memiliki leher pendek disertai pula dengan adanya gangguan pada bagian servikal, misalnya ada fraktur pada servikal. Bagaimana tata laksananya? Izin dokter menjawab dok. Jadi pada kasus dengan gangguan masalah servikal ini dihindari hiperekstensi kepala karena mengalami gangguan cedera servikal. Jadi
Oke, kalau memang begitu tidak bisa dijawab dengan baik. Yang pertanyaan saya yang bisa mungkin dijawab, hal apa saja yang perlu diperhatikan agar tidak terjadi komplikasi pada pasien dengan leher pendek? Selain tadi yang disebutkan stenosis. Baik dokter, jadi hal yang perlu diperhatikan untuk mencegah terjadinya komplikasi adalah penilaian sebelum dilakukan trakeostomi pada pasien. Jadi dengan kita memberikan strategi teknik ketika saat pada pasien posisi pasien tidak dapat hiperekstensi, kita memberikan bantalan di bahu kurang lebih dari 10 cm sehingga pada saat kita mengidentifikasi trakea dan laring naik ke atas, kemudian kita dapat mengakses trakea. Kemudian yang kedua, untuk mencegah terjadinya komplikasi itu dengan teknik horizontal, Dok. Jadi Dok. Oke. Ya. Makasih Dokter Farokah. Ya, Silakan. ya, Prof. Silakan Dokter Farokah, iya. Satu pertanyaan lagi, Dok. Ya, terima kasih Dokter Farokah. Saya ingin tanya mengenai apakah ada beda untuk pemilihan kanul tracheostomi ya pada pasien yang leher pendek atau dengan pasien yang normal? Baik Dok, izin menjawab Dok. Sebenarnya untuk yang pemilihan untuk kanul tracheostomi pada yang leher pendek ini berbeda dengan yang normal. Kenapa? Dikarenakan posisi dan kecenderungan daripada trakea agak lebih dalam, namun kanul kanul trakea yang tersedia ini berukuran pada pada lengkungan yang normal. Jadi kalau pada yang dengan leher pendek itu seharusnya membutuhkan kanul yang lebih panjang ukurannya, Dok, sehingga mencapai ke arah trakeanya, Dok. Ya, terima kasih. Mungkin ada close ini statement dari Prof. Suci untuk tambahan tadi sedikit aja, Prof, sama nanti Dokter Ari. Silakan untuk memberikan tadi yang kurang jelas, Prof. Pertanyaan yang belum bisa dijawab. Yang kalau ada gangguan pada servikal atau ada fraktur servikal, biasanya kerjasama dengan rehab medik memasang collar neck ya. Memang kepala tidak boleh terlalu hiperekstensi, jadi ada konsulennya juga bersama-sama kita, jadi kerjasama di meja operasi ya. Jadi hal-hal apa saja, memang kalau leher pendek itu beberapa penyulit berbeda dengan pasien lain. Itu saya kira Dokter Farokah. Iya, Prof. Dokter Ari mungkin, Dok? Ya, jadi pada pasien yang leher pendek atau obesitas ini seringkali itu jaringan subkutis kulit itu kan cukup tebal ya. Jadi sampai trakea ke dalam. Itu kita harus perhitungkan sesuai dengan kondisi pasien. Jadi kadang-kala kalau ukuran kanul yang kita berikan nomor 7 misalnya tidak, mungkin kita harus yang lebih panjang ya. Jadi harus kita perhitungkan hal itu. Dan yang kedua, fiksasinya. Seringkali pada yang obesitas itu accidental decussionnya cukup tinggi ya, jadi copot gitu, jadi itu harus kita perhatikan juga fiksasinya. Kalau perlu bisa dijahitkan di kulit ya, pada pediatrik itu. Itu aja, terima kasih Dr. Farokah. Ya. Demikianlah acara presentasi pada pagi hari ini dari 5 sentra pendidikan yang cukup bagus case reportnya. Terima kasih para penguji, Prof. Suci, Dr. Ari, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelum kita mengakhiri acara ilmiah residen pada pagi hari ini, kita berfoto bersama. Dipersilakan untuk penguji ke depan, Dok. Punten, Dokter.